Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, sahabat petani, khususnya para petani porang, dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke ya teman-teman semuanya. Di video kali ini saya ingin sedikit sosialisasi. Mudah-mudahan sosialisasi ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Ini tepatnya di Dusun Dawolong, Desa Karangmulya, Kecamatan Tuk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Nah, ini salah satu demplot kedua ya. Setelah sebelum demplot kedua, untuk demplot pertamanya yaitu di belakang kantor desa ya, itu kurang lebih luasnya 1500 meter. Kalau ini di demplot kedua saya luasnya sekitar 200 meter. Nah, ini memang lokasinya kebun ini dekat dengan orang tua istri saya atau mertua saya ya. Nah, jadi untuk di video kali ini saya ingin sedikit memperlihatkan tanaman umbi porang ya. Jadi tanaman umbi porang ini saya tumpang sari dengan kencur. Nah, ini adalah kencurnya ya, salah satu kencurnya. Kayak bisa dilihat ya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, jadi kencur ini saya terinspirasi dari salah satu channel di YouTube ya. Ada yang menanam porang, itu budidaya porang atau menanam porang, dia tumpang sari dengan kencur. Nah, itu saya jadi sedikit terinspirasi ya, ingin mencoba gitu. Nah, alhamdulillah saya bisa melaksanakan atau mencoba tanam porang tumpang sari dengan kencur. Nah, ini adalah salah satu contohnya, dan ini juga cara penanamannya diatur ya teman-teman. Jadi saya nanam porang ini jaraknya sekitar 40 cm ya dari batang atau pohon ini, dari satu ke satu yang lainnya. Kemudian tengahnya saya tumpang sari dengan tengahnya saya menanam kencur. Jadi jaraknya juga ini untuk kencur ini juga diatur ya. Nah, ini jarak tanam kencur ini saya kurang lebih sekitar 10 cm dari kencur ke kencur ya. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini dulu umbi kencur atau kencur ini sama ini tuh kurang lebih 10 cm. Nah, ini juga masih ada ya. Ini juga sama kencur. Ini lebih banyak kencurnya nih dibanding porang ya. Nah, ini lebih banyak kencurnya dibanding porang. Nah, kalau itu kencur semua. Kayak kita lihat yang lain ya. Nah, ini juga sama. Ini juga ini porang semua ya. Nah, ini kencur nih. Ini kencur. Ini ada porang tapi lebih banyak kencurnya juga. Karena waktu dulu saya mulai menanam di demplot atau kebun kedua ini, waktu itu bibit porangnya habis ya. Habis dalam artian saya belum punya stok karena fokus di demplot pertama yang luas 1500 meter. Jadi porangnya itu kehabisan karena memang belum beli atau nyari lagi ya. Nah, jadi di sini tidak semuanya porang itu tumpang sari dengan kencur. Ada beberapa garit atau bedengan tanah yang memang kencur saja. Ini kencur semua ya. Kayak bisa dilihat ya teman-teman. Nah, ini kencur semua. Nah, ini juga kencur semua ya. Nah, ini porang semua ini. Nah, ini kencur semua. Sama ini juga kencur semua ya, tumpang sari. Maaf, ini kencur tumpang sari dengan porang. Nah,
Oke ya teman-teman, kita lihat ke sebelah sana. Nah ini luas lahannya itu sekitar 200 meter ya teman-teman. Nah, oke ya, kita ke atas ya. Nah ini sama ya, tumpang sari dengan kencur porangnya. Ini juga sama. Oke ya, kita lihat lagi ke sana. Nah, ini juga sama. Untuk garitan bedeng ini juga, bedengan ini tumpang sari dengan kencur ya. Yang jaraknya juga diatur. Nah, ini porang semua ya, teman-teman. Ini porang semua. Ya. Ini waktu itu pemasangan, mohon maaf, ini maksudnya penanaman umbi porang ini waktu itu habis maghrib ya. Kita cahaya hanya dengan menggunakan senter HP, jadi penanamannya kurang maksimal dalam artian jarak tanamnya ya. Di sini ada yang jaraknya 20 cm, ada yang 15 cm, jadi tidak tersusun rapi seperti bedengan ini ya. Nah kalau ini kan rapih nih, jarak tanamnya diatur. Nah kalau ini enggak ya, tapi alhamdulillah ya, walaupun jarak tanam tidak teratur, alhamdulillah 100% ini tumbuh ya, jadi semua. Nah kenapa porang ini ada yang kecil kemudian ada yang besar? Karena dulu waktu saya penanaman umbi porang ini ada 2 bibit ya yang saya tanam. Bibit pertama itu dari umbi mini, umbi sedang ya, dari umbi ya terutama, terus kemudian dari umbi dari katak. Jadi katak itu seperti ini teman-teman. Nah ini katak ya, jadi maksud dengan porang katak tuh seperti ini. Nah ini udah ada yang berbuah. Ini harganya lumayan mahal juga ya teman-teman. Kemarin saya beli sekilo itu sekitar 250.000. Isinya itu sekitar 80 sampai 100 biji ya. Lumayan juga ya. Nah kemudian ini dari umbi biasa ya, umbi sedang lah. Nah oke ya teman-teman, jadi saya sarankan kepada teman-teman semuanya, sahabat petani porang khususnya, kalau misalkan memang mau coba tumpang sari ya silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Kalau saya sih berpikirnya di demplot kedua ini porang itu tumpang sari dengan kencur, sebenarnya saya juga baru mencoba gitu. Next kedepannya insya Allah ya, di demplot pertama itu porang akan tumpang sari dengan kencur. Jadi setidaknya itu bisa menghasilkan dua dalam artian itu pertama kita dapat hasil panen porang, kemudian kita juga dapat hasil panen kencur. Tumpang sari ini insya Allah 100% ya, saya anggap 100%, karena saya sudah melaksanakan sendiri. Insya Allah ya tumbuh semua ya. Jadi untuk penanaman kencur ini juga sangat gampang sebenarnya. Kalau kencur itu kan bisa dibilang rimpang ya, rimpang dalam artian kalau kita beli kencur di pasar ya itu kan rimpang ya, dalam artian dia nyabang ke sana ke sini untuk kencurnya. Dia dari umbi, bisa dibilang umbi lah ya. Nah itu kalau kita nanam tinggal di potong saja, potong-potongin dalam artian bukan pakai pisau ya, pakai tangan juga bisa. Kita juga harus memperhatikan kencur, tunasnya kencur juga gitu. Oke ya, kita coba aja nih ya, bongkar salah satu kencur yang sudah tumbuh ya, yang umurnya ini sekitar 2 bulan ya, ini sekitar 2 bulan. Banyak nyamuk nih teman-teman. Aduh, kita coba bongkar ya.
Nah teman-teman, nah dia udah tuh ya, dia dulu umbi kencur ini kecil ya, dia sudah berakar, kemudian akarnya menyerap nutrisi ke umbi ini, kemudian dia mengeluarkan batang atau daun. Jadi dia ntar posisinya walaupun kita potong ya, dia akan membentuk seperti ini gitu. Jadi sangat mudah dan simple. Terus untuk pupuknya, saya hanya menggunakan kohe sapi ya, kotoran hewan sapi yang sudah lama, yang sudah busuk tahunan. Kemudian saya campur dengan sekam ya, penggilingan padi, kulit padi yang sudah busuk, yang sudah tahunan. Jadi diaduk kemudian ditabur ke kencur ini. Tapi untuk orang ini disarankan tidak memakai bahan-bahan kimia ya, pupuknya harus non kimia ya. Nah jadi saya menanam kencur ini yang tumpang sari dengan porang itu murni tanpa pupuk kimia, dan alhamdulillah sudah saya buktikan ya, ini 100% tumbuh. Jadi buat teman-teman semuanya jangan ragu ya, untuk pupuk kohe ya yang alami itu kaya dengan manfaat insya Allah. Nah ini sudah saya buktikan ya, sudah saya praktekkan juga ya, alhamdulillah ya tumbuh 100%. Nah kalau ini dia pure murni ya, ini porang semua. Nah ini porang semua ya teman-teman. Nah ini kalau penanaman yang jaraknya diatur, ini yang tidak tumpang sari dengan dengan kencur, saya kurang lebih ini jaraknya itu 30 cm antara batang porang dengan batang porang. Kalau yang tadi tumpang sari dengan kencur, kita menggunakan jarak 40 cm. Nah 40 cm dari porang ke porang, tengahnya kita tanam kencur. Jadi insya Allah walaupun tidak semuanya ditanam kencur, setidaknya menjadi inspirasi ya, bahan percobaan ya mungkin, dan barangkali saya atau teman-teman semuanya mau tumpang sari lebih bagus ya. Dan tolong diperhatikan juga jarak tanamnya ya, karena untuk perkembangan umbinya tersebut lah gitu ya, entah itu umbi porang ataupun kencur itu, karena kencur juga kan berakar ya, dia rimpang lah. Terus kemudian kalau umbi porang kan dia sama juga pembesaran umbinya juga gitu. Jadi jangan terlalu mepet ya, jadi tetap dijaga jarak tanam porang dan kencurnya. Nah itu video dari saya ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semuanya, bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya ya. Kalau misalkan memang ada kekurangan dari saya, silahkan teman-teman memberi masukan di kolom komentar ya, karena saya juga masih belajar. Saya tidak ada unsur niat untuk menggurui, intinya sama-sama saling belajar dan saling membantu ya, karena insya Allah juga ya kalau kita saling bantu akan menjadi ibadah buat kita semua ya, bisa memberi inspirasi yang hal-hal positif ya. Balik lagi kepada teman-teman sahabat petani, jadi kalau mau tumpang sari ya silahkan gitu, kalau misalkan tidak ya tidak apa-apa. Oke ya teman-teman semuanya, sekian dari saya ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Tapi sebelum pamit nih, jangan lupa nih klik subscribe dulu ya, gratis ya itu ya. Kemudian jangan lupa like ya, terus loncengnya dinyalakan ya, share juga sebanyak-banyaknya ya, silahkan ya. Itu bisa membuat saya lebih semangat lagi untuk menyajikan
video-video berikutnya tentang pertanian porang ataupun kencur ini. Oke ya teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada, sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan, terutama untuk para petani porang. Tetap semangat. Semoga para petani porang yang membudidayakan porang dikasih hasil panen yang bagus ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, begitu saja teman-teman ya, karena waktu sudah sore. Saya juga mau pulang ke rumah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap ikuti terus di channel Iwan Pusaka Porang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Porang Karawang, Jawa Barat juara.